Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda pada hari Minggu ini. Dalam 3 hari belakangan ini, Indonesia maupun Malaysia dihebohkan dengan sebuah berita tentang hilangnya seorang TikToker wanita asal Malaysia bernama Ika. Ini bukan Ika saya ya, kebetulan aja namanya sama-sama Ika. Aduh, itu udah bikin heboh satu kampung. Karena tahu sendiri kan seperti apa dampaknya kasus ini untuk negara Indonesia. Karena yang hilang itu orang yang punya followernya banyak, dan hilangnya itu ketika mereka sedang melakukan siaran live malam-malam di tengah hutan lagi. Itu kan aduh, kayak apa kan ya kasusnya kalau beneran gitu kan, ribut-ributnya itu udah nggak kebayang deh di media sosial dibuatnya antara Indonesia, netizen Malaysia bertikai seperti apa, aduh bakalan pusing deh. Apalagi belum selesai ya kasus yang kemarin itu mengenai pengedoran yang ada di Tanjung Ru. Ditambah lagi ada orang Malaysia perempuan lagi yang hilang secara misterius di Bandung. Tapi ada plot twistnya nih kejadiannya. Jadi ada konten creator yang datang ke kota Bandung untuk liburan, sekalian mereka itu akan membuat konten di Bandung itu. Dan setelah sampai di Bandung, akhirnya mereka bikinlah konten siaran live, mereka live streaming sekitar jam 7 malam, berlokasi di Bukit Embah Garut, RT 05 RW 09, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Tim para konten creator ini adalah Amar Muhammad Nazan bin Nur Al-Yadi dan Aras bin Abdullah. Nah, dalam tim mereka ini ada tuh satu wanita. Satu-satunya ini, dia yang perempuan di dalam tim itu. Dia, itu tadi namanya adalah Ika. Mereka live nih untuk mencari hantu. Ngapain juga mereka ini cari hantu jauh-jauh ke Bandung lagi. Biasanya kan orang Malaysia itu ke Bandung untuk shopping, jalan-jalan, wisata kuliner gitu kan, makan-makan. Lah ini mereka malah melakukan siaran live untuk melakukan aktivitas paranormal di situ. Mereka masuk ke dalam hutan, dan namanya hutan situasinya kan gelap. Dilengkapi dengan suara-suara hutan yang bikin serem, suara-suara binatang-binatang malam. Ya gimana sih layaknya kalau kita nonton konten-konten horor di media sosial itulah. Ya gitu itu mereka buatnya waktu di Bandung itu. Nah, di tengah siaran live itu nih, ketika yang nonton sudah banyak banget sampai puluhan ribu orang, tiba-tiba aja yang namanya Ika tadi itu menghilang. Hilang dia, entah kemana. Dan mereka yang sedang live itu, ya pasti kebingungan dan mencari-cari kemana si Ika ini perginya. Yang nonton pun, yang nonton live itu tuh nggak kalah bingung dan nggak kalah risaunya. Karena kan mereka ini live nih, kontennya lagi berburu hantu, berbau-bau mistis. Di daerah Indonesia pun cerita-cerita mistis itu kan banyak banget. Akhirnya yang nonton pun berkesimpulan kalau si Ika ini diculik sama hantu atau tersesat gitu. Dia di kampung yang tak kasat mata, kampungnya bangsa jin gitulah. Lah heboh banget itu videonya, sampai yang nonton ada jutaan orang. Dan kita pendekkan ceritanya aja nih ya. Akhirnya berita hilangnya TikToker warga negara Malaysia ini sampailah ke pihak kepolisian dan pihak TNI di Kota Bandung. Dan mereka pun langsung bergerak ikut membantu melakukan pencarian di hari kedua. Rame banget lah itu yang ikut nyari. Selain pihak polisi dari petugas Kapolsek, Panji Lekan, dan Babinsa, dibantu aparat TNI juga, orang-orang kampung di situ pun ya dengan sukarela ikut turun tangan membantu pencarian. Pokoknya semua orang itu bergotong royong bergerak masuk ke hutan untuk ikut mencari kemana ini si Ika perginya. Kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba simsalabim, si Ika ini diketemukan sama temen-temennya. Dan dalam videonya itu dia terlihat dibopong dan dipapah sama teman-temannya keluar dari hutan dalam keadaan lemas. Dia ditemukan sedang terbaring di semak-semak belukar. Kan jaketnya warnanya putih ya. Jadi ya benar-benar kontras banget dengan keadaan malam ketika itu. Ya selayaknya orang yang berhari-hari menghilang itu gimana sih? Dia diketemukan itu tidak jauh loh, padahal lokasinya dari mereka bikin konten sekitar 200 meter aja. Dan begitu ditemukan, si Ika ini langsung dibawalah ke hospital. Dan kemudian tentunya pihak polisi melakukan soal siasat dong kepada para TikTokers ini. Gimana kejadiannya? Bagaimana cerita lengkapnya? Kronologinya seperti apa? Karena kan pihak polisi dan penguat kuasa setempat itu nggak tahu menau dengan perkara yang terjadi. Dan para konten creator ini pun nggak izin terlebih dahulu sama pihak kepolisian dan keamanan. Andaikan izin terlebih dahulu, pastikan pihak kepolisian itu akan menemani ya mereka, apalagi mau masuk-masuk hutan seperti itu. Ya untuk menghindari hal-hal seperti inilah, apalagi kan mereka warga asing. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gini. Tapi tiba-tiba plot twistnya nih, ternyata semua kehebohan dan keviralan yang mereka buat di
antara dua negara ini semata-mata hanyalah settingan belaka. Si Ika yang dikabarkan menghilang itu tuh hanya skenario yang mereka buat dengan tujuan ya apa? Jelaslah untuk cari viral, untuk dapat view, untuk dapat follower. Itu nggak ngerti lagi deh pemikirannya di mana otaknya gitu kan. Ini kasihan itu loh aku sama bapak-bapak itu nengoknya malam-malam, belum lagi para TNI juga bantu, Babinsa, bapak-bapak di kampung itu yang sudah dibuat pada kocar-kacir untuk cari ini anak nih, yang ternyata ini cuma berita hoax aja. Dipermainkan itu pihak kepolisian Indonesia oleh mereka-mereka ini. Mana mereka itu sempat-sempatnya di pagi hari melakukan sholat hajat bersama agar temannya yang diculik makhluk halus itu bisa ditemukan. Drama banget pokoknya. Padahal di Indonesia kalau ada yang menyebarkan berita hoax dan menggemparkan negeri bikin ricuh seperti ini, hukumannya jelas. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE yang hukumannya 6 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Di Malaysia pun sama, ada juga undang-undang yang mengatur hal ini, yaitu Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Nah, sebagai content creator nih, yang punya follower hampir 2 juta orang, harusnya kan mereka itu tahu ya, kalau di setiap negara itu punya undang-undang yang mengatur tentang penyebaran berita palsu. Tapi dengan naifnya, mereka mengatakan, kami itu nggak tahu, kami tak tahu kalau di Indonesia ada peraturan seperti itu. Dan mereka pun mengaku tidak menyangka bahwa skenario yang mereka buat itu akan menjadi perbincangan luas dan menimbulkan keresahan di kalangan warga Bandung. Lah kok bisa mereka bilang gitu? Nggak ngerti nih aku gimana sih tuh mikirnya kan? Sudah dapat uang banyak dari semua konten-konten mereka, kok bisa-bisanya cuma bilang tak tahu. Dan akhirnya dengan baik hati pihak kepolisian, pihak Bandung pun dengan berbagai pertimbangan memaafkan. Mereka nggak dipenjara, mereka tidak diproses secara hukum, mereka tidak didenda 1 rupiah pun. Dan sebagai konsekuensinya mereka hanya menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi bahwa mereka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang. Kemudian sekitar pukul 11:30 malam nih, setelah dibuat surat pernyataan tadi di atas materai, mereka pun akhirnya membuat video klarifikasi yang isinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini nama saya Aras bin Abdullah dan ini Ahmad Nazan. Saya selaku YouTuber Malaysia dan saya selaku TikToker Malaysia, dan kami ingin mohon maaf atas apa yang berlaku dan kami berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, netizen Malaysia nih yang mengetahui kalau kejadian sebenarnya itu cuma settingan aja, yang tadinya para konten creator yang ada di Bandung itu diberikan banyak sekali support dan dukungan, banyak yang mendoakan supaya mereka selamat dan si Ika yang hilang itu segera ditemukan dalam keadaan sehat. Akhirnya jadi berbalik menghujat mereka tuh, digoreng habis-habisan mereka ini, dikatain nggak punya prestasi lah, tapi cuma bisa bikin sensasi lah, memalukan negara Malaysia lah, mempermainkan agama lah, dan lain-lain. Bahkan ada orang Malaysia nih yang sudah melaporkan mereka ke pihak kepolisian dan orangnya sudah buat report polis supaya begitu nanti mereka sampai ke Malaysia, mereka segera disoal siasat dan diberi hukuman karena sudah mempermalukan Malaysia. Videonya ini. Saya Mr. J atau Muhammad Azhar Osman. Hari ini berada di IPD Kelas Selatan. Saya telah membuat satu laporan polis terhadap mereka ni, geng-geng paranormal yang sekarang ni berada di Bandung, Indonesia. Seperti mana yang kita tahu, mereka telah membuat cerita demi konten, demi nak dapatkan view tinggi di like. Yang mana mereka mengatakan salah seorang daripada mereka ni telah hilang selama 3 hari. Tetapi itu sebenarnya adalah satu perkara ataupun satu cerita palsu demi nak dapatkan konten, demi dapat view tinggi ataupun mendapatkan perhatian. Jadi apa yang kita nampak dalam video tersebut, kita nampak ada anggota-anggota penguatkuasa ataupun pihak berkuasa seperti polis dan juga tentera, ya, dan ini amat memalukan kerana mereka mempermainkan pihak berkuasa Indonesia. Dan untuk pengetahuan korang semua, kita pun tahu dengan insiden yang berlaku di Tanjung Ru sekarang dan insiden yang mana kedutaan kita di Indonesia dilemparkan dengan telur dan berlaku pula perkara macam ini terang-terang memang amat
memalukan imej negara kita. Sepatutnya mereka pergi ke sana, mereka membawa satu imej yang baik untuk negara kita. Tapi ini yang berlaku dan ini terang merosakkan, memburukkan, memberikan satu impak yang buruk terhadap negara kita. Oke, itu tadi videonya, dan saat ini para TikTokers itu masih ada di Bandung nih, masih belum pulang juga ke Malaysia. Nggak dapat juga saya informasinya kapan mereka akan pulang, tapi ya pasti nggak lama lah ya, kan mereka itu visa pelancongnya ke Indonesia cuma 30 hari saja. Dan tadi pagi nih saya sempat ngecek TikToknya si Amar ini, dia baru posting konten yang dia itu lagi sedekah Jumat Berkah, bagi-bagi makanan ke penduduk sekitar. Tapi ya jelas aja, namanya sudah ketahuan bohong, sudah nggak dipercaya lagi tuh sama netizen. Banyak netizen yang sudah tidak percaya lagi dengan apa yang dia lakukan. Dan saya tuh buka ya kolom komentarnya, kan lebih seru ya baca-baca kolom komentar. Di situ dia dihujat habis-habisan, dikata-katain, alah setelah ketahuan bikin settingan, bikin konten bagi-bagi makanan biar dibilang baik. Ada juga yang nulis, nih prank juga nggak nih, ntar udah dikasih makanan, makanannya diambil lagi. Terus ada yang bilang, nak cover malu lah tuh. Ada lagi yang bilang si Amar ini pengen jadi kayak Aisyar yang sekarang itu sudah terkenal di Indonesia. Pokoknya aduh parah juga ya, dia dikata-katain sama orang-orang Malaysia. Tapi kalau soal Aisyar sih, itu saya ngefans juga loh sama dia. Karena ya kan dia ganteng, badannya tinggi, adabnya sopan, dan pasti banyak cewek-cewek Indonesia yang kelepek-kelepek jadinya. Tapi kalau Amar ini, saya juga baru tahu sekarang nih, karena dia ngeprank di Indonesia. Dan dari penampilan, dari wajah, kayaknya enggak deh. Susah lah dia mau nandingin Aisyar. Dan dari kejadian ini kita bisa belajar, jangan cari viral dari drama-drama settingan murahan gitu yang menyusahkan banyak orang. Datang aja ke Indonesia, bikin konten jalan-jalan kek, makan-makan kek, atau bikin vlog gitu tentang tempat wisata. Selain bisa saling bertukar kebudayaan, kan bisa juga mengeratkan hubungan antar dua negara ya. Nggak usah kebanyakan settingan. Jadi ya udah gitu aja, saya cuma mau cerita soal ini aja. Sekian, saya Ika pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.